wabarakatuh. Kita pun lagi dengan saya dan ini teman saya. Oke, selamat siang. Eka Saputra. Yuk. Yang mungkin sudah banyak kenal dengan beliau. Hari ini guys, kita dapat panggilan petani kols. Petani cabai. Petani cabai. Ya maksudnya kols itu kan panggilan. Oh iya. Sip. Ngeles. Mau nengok cabai yang katanya Ada kendala. Nanti kendalanya apa, kita interogasi petaninya, gimana kronologinya. Tapi sebelumnya guys, ini pendakiannya sampai tergentur-gentur ya guys. Luar biasa perjuangan. Semoga apa yang nanti kita lihat di lokasi lahan petaninya bisa puas. Oke, sip. Yuk. Sekarang nih saya ketemu dengan Bos Putra. Ini kalau saya teringat ini ya, licin. Ya motornya nggak bisa masuk. Dalam. Oke. Ikuti kami terus sampai ke lokasi. Kita udah masuk sana. Sebelum kita lanjutkan video ini, tekan dulu tombol yang di bawah guys, yang merah. Jangan lupa tekan loncengnya agar teman-teman selalu mendapat video terbaru dari kita. Ikuti terus. Yo. Kita iklan sejenak. Kita udah sampai guys. Oke, kita udah sampai di lokasi. Ternyata lokasinya di sini. Banyak tabungan hajinya guys. Amin. Yuk. Woi. Ini kita kesulitan tukang syuting kita. Jadi reporternya. Nanti kita tengok ketinggiannya sekaligus untuk mengecilkan perut yang di depan nih guys. Ini sangat Mendaki sekali ya. Tengok. Postur tanahnya sangat Bagus sekali ya. bagus sekali. Masih alami sekali guys. di area sini. Yuk kita berbincang di tanaman cabai. Sehat ya. Oke, jadi kita sudah sampai ke lokasi lahan cabainya Pak Dera di desa Harapan Jaya Pak ya? Iya. Harapan Jaya. Ambil napas dulu dong. Dan ini lahan beliau. Oke, sip. Oke. Pemirsa, Adus buka pucuknya itu ya. kita berbincang. Ini ada kendala. Kenapa daun cabai bapak ini udah kayak tungau ada, kayak kena herbiada atau kelebihan sejenis auksin dan gibberellin. Apakah mana yang benarnya, nanti kita sambil bincang-bincang, kita cek dulu dalam skala besarnya kira-kira apa yang menyebabkan. Oke, siap dokter. Oke, siap. Oke, beliau yang punya cabai pak. Oke guys, kita bincang sebentar. Ini tanamannya cukup serius, kita lihat hampir bunganya tidak lekat lagi karena memang ada penyakit yang diderita oleh tanaman ini. Lihat pucuknya, besar kemungkinan ini gejala dari overdosis dari yang sifatnya itu nutrisi kayak. Kalau biasanya overdosis dari inseks atau fungi, dia lebih ke kejang atau mengkuning. Akan tetapi ini pucuknya yang melemah. Iya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk nutrisi yang seperti biasanya itu nanti agak diturunkan dulu, nggak kita pakai. Nah, kita fokus bagaimana caranya kita merangsang tunasnya ini dulu. Nah, ini kan bisa dibilang tunas yang ini kan udah agak putus jaringannya, bunga nggak lekat. Bagaimana kita ngerangsang tunas yang baru lagi. Nah, kemudian solusinya kalau Pak Dera mau di pupuk susu, kalau N ini udah jelas dia tetap naik terus kan. Tinggal fosfat sama kaliumnya nanti Pak Dera.
tambahkan supaya bunga-bunganya nggak gugur lagi gitu. Nah kayak jenis insek tetap pergantian terus kayak yang seperti strategi kita kemarin kan. Iya. Nah itu. Kalsiumnya juga Pak ya. Nah, Oke guys, sebelum kita analisa di dalam, kita cek dulu pH tanahnya, kira-kira normal atau drop atau gimana. Ini bisa kita cek, ternyata pH-nya 5,1. iya 5,1 tergolong drop ya. Masam ya. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita naikkan pH tanah ini. Sebelumnya inilah kondisi cabai Pak Dera, desa petani cabai di desa pesisir bukit, kecamatan Gunung Bubuk. Sambil jalan kita tengok. Jadi komentar nantinya. Jadi kesimpulan kita hari ini karena semprot herbisida, beliau bilang belum pernah semprot herbisida. Kalau untuk tungau ini sangat sehat sekali kita lihat. Hampir tidak kita temukan gejala serangan tungau, namun pucuknya mengkerut, lemah gitu, hampir tipis nggak ada daya. Kecil-kecil. Jadi kita lebih cenderung menyimpulkan untuk sementara, belum terbukti benar, lebih cenderung menyimpulkan ini ada salah satu jaringan yang putus akibat overdosis yang namanya ZPT atau hormon pengatur tumbuh, yang dimana setelah kita tanya kronologisnya, beliau terlalu sering memberikan sejenis ZPT itu, gibberellin, auksin terlalu sering, maka kita menduga efek dari terlalu sering menggunakan yang namanya ZPT itu, dan juga unsur-unsur mikro yang lainnya terlalu sering. Sementara yang kita tahu, tanaman cabai ini tidak terlalu butuh terlalu sering. Unsur mikro itu adalah sebagai bumbunya saja. Ibarat kita makan nasinya yang paling penting, barulah bumbu-bumbunya itu. Nah, apa jadinya kalau kita nggak makan nasi, justru bumbunya aja yang banyak kita makan, Ajinomoto, Royco segala macam ya kan. Jadi ada dugaan saya sama Mas Putra ini karena kelebihan oleh jaringan pengatur tumbuh tadi ya. Ya karena memang beberapa minggu yang lalu beliau rutin menyemprotkan itu. Silakan Mas Putra. Nah, baik di sini teman-teman semuanya, sahabat petani cabai khususnya di seluruh Indonesia. Di sini kita bisa melihat ini yang bisa kita bilang ini tanpa menggunakan zat perangsang tubuh ataupun ZPT. Bisa kita lihat pucuknya dari sini. Ini sangat normal sekali ya. Dari tunasnya tetap naik terus, kemudian bunganya lekat nih. Bunganya lekat, buahnya juga mulai banyak di sini. Dan beda ya sama yang di bawah tadi. Nah, itu di sini mungkin Pak Dera sedikit terlalu bersemangat karena melihat kondisi cabai beliau, bisa dibilang 99% ini aman terhadap yang namanya serangan virus ataupun kendala-kendala penyakit yang lainnya. Alhamdulillah beliau selalu mengikuti strategi dari kita. Ya, ini hasilnya sangat luar biasa sekali. Tapi untuk selanjutnya ini untuk pengalaman Pak Dera ya. Jadi mungkin karena Pak Dera terlalu semangat, gimana sih supaya cabai saya bunganya lebih banyak lagi kan gitu. Nah, mungkin itu dulu sahabat petani cabai di seluruh Indonesia. Semoga sukses selalu. Oke. Itulah ulasan dari Pak Putra, narasumber kita hari ini. Ya, saya bisa jadi main ke lahan teman-teman yang lain, asalkan kita mendapat undangannya ya guys. Jadi gini, solusi tadi sempat kita diskusi dengan Pak Dera, kita coba berikan nutrisi lagi, dan juga kita berikan semacam asam amino untuk memberikan protein biar tanaman itu mempunyai kekuatan lagi untuk pulih. Jadi dugaan kita hari ini masih bersifat sementara, dan apabila benar nanti apabila perlakuan setelah 1 minggu itu udah menampakkan sinyal bahwa dia akan membaik, berarti apa yang kita pantau hari ini bisa jadi gejalanya benar. Namun apabila tidak ada reaksi, bisa jadi analisa hari ini salah, atau bisa jadi yang salah itu adalah teknis kita dalam mencoba mengobatinya gitu. Oke, kira-kira mantap. Jadi untuk selanjutnya kita jangan lupa juga, walaupun di sini daerah yang aman virus,
walaupun nggak ada hamanya, kita selalu menerapkan tetap tanaman kita tetap disemprot, jangan sempat kita lengah mengenai hama-hama pengisap, kayak jenis kutu kebul, kemudian hama trip dan tungau dan lain sebagainya. Jadi Pak Dira selalu mengamankan, nanti tinggal mengamankan pucuk, kemudian bunga sama buahnya lagi. Gimana pucuknya tetap naik, bunganya tetap aman, tidak gugur, ataupun buahnya tidak terserang namanya antraknose. Mungkin untuk selanjutnya Bapak semakin sukses Pak untuk tanam cabenya. Oke, terima kasih Mas Robi. Oke guys, itulah ulasan kita mengenai perjalanan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang ingin selalu mengikuti channel ini, jangan lupa follow terus, bagikan video ini jika penting, bagikan sebanyak-banyak mungkin, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan loncengnya gitu. Sekian dulu video saya kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.